Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada poin yang keempat. Untuk menjaga keimanan kita adalah tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah poin yang pertama kita bersyukur, poin yang kedua kita mempersungguh, poin yang ketiga kita mengagumkan, dan poin yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kalian padaku, maka niscaya doa kalian akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak memohon, tidak meminta, tidak mau berdoa padaku Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan kami masukkan ke dalam neraka di dalam keadaan hina semua. Maka supaya kita ini terjaga, supaya petunjuk yang diberikan oleh Allah senantiasa melekat dalam hati dan sanubari kita, maka tidak lupa kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Bertanya istri Rasulullah kepada beliau, kenapa Nabi Rasulullah selalu mengucapkan doa ya munqalibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang memutarbalikan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam menetapi agamamu. Istri Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang Rasul yang telah mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas kenapa engkau senantiasa memperbanyak doa ya munqalibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam keimanan, tetapkanlah hati itu di dalam hatiku di dalam agamamu. Rasulullah menjawab, apakah aku ini tidak termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah? Karena apa namanya hati manusia ini selalu dibolak-balikan oleh Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, laisa adamun illa qalbuhu baina min usbain min asabiillah. Paman syaa aqoma wa man syaa azago. Tidak ada hatinya manusia itu digambarkan kecuali diapit oleh dua jarinya Allah. Maka barang siapa yang Allah menghendaki menetapkan orang itu di dalam petunjuknya, menetapkan orang itu di dalam hidayahnya, maka orang itu akan tetap di dalam petunjuk dan hidayahnya. Tetapi ketika Allah bermaksud menghendaki untuk memalingkan orang itu dari petunjuk dan hidayahnya, maka hidayah pun itu akan lepas dari dirinya. Maka manusia hanya berupaya dan berusaha apa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan segala-galanya. Maka yang keempat ini adalah berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini merupakan otaknya ibadah. Ibarat raga kita, ibarat jasad kita. Kita manusia terdiri dari berbagai macam organ-organ yang ada di dalam diri kita. Maka ketika bisa dibayangkan dalam diri kita ini tidak memiliki otak, apalah artinya kita manusia? Berarti manusia menjadi manusia yang tidak sempurna. Sama dengan berbagai macam kegiatan ibadah yang kita kerjakan, tak kala ibadah itu kita tidak lanjutkan, kita tidak sertai dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi ibadah itu juga tidak sempurna. Maka doa itu begitu penting, senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita lakukan, kita bermohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, agar semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, agar semua pemberian-pemberian yang telah dilimpahkan kepada kita semua, Allah bisa senantiasa tetapkan di dalam diri kita, Allah senantiasa tetapkan di dalam hati kita. Maka apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, berbagai macam usaha yang kita lakukan harus senantiasa disertai dengan doa. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala penentu segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki berbagai macam peristiwa dan kejadian yang ada. Maka kita senantiasa berupaya untuk menjaga kenikmatan, menjaga keimanan kita dengan 4 hal yang kita lakukan tadi. Yang pertama, kita senantiasa menjaga dengan kita bersyukur kepada Allah.
Karena apa? Dengan bersyukur Allah akan menambah dan menetapkan keimanan-keimanan itu di dalam diri kita. Poin yang kedua, dengan kita melakukan mempersungguh dengan penuh kesungguhan, maka upaya usaha yang kita lakukan ini juga akan dapat membawa keberhasilan. Yang ketiga, kita supaya mengagumkan, menghargai, menghormati, membesarkan kebesaran-kebesaran Allah. Jangan kita meremehkannya, jangan pernah kita menghinanya. Dan yang keempat, kita melaksanakan berdoa kepada Allah sebagai kunci agar keimanan kita tetap terjaga dan tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu mengamalkan semua ini, maka insya Allah kita akan mampu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita di bulan puasa ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menanamkan sebuah amal ibadah yang luar biasa pahalanya. Karena apa? Amalan-amalan yang dikerjakan di bulan puasa Allah akan melipat gandakannya. Fattaku syahrul Ramadan, takutlah kalian pada bulan Ramadan. Karena apa? Sesungguhnya fa innal hasanata mudha'afu fima siwa liwa wa kadzalika sayyi'at. Setiap kebaikan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakannya, dan tiap-tiap kejelekan juga Allah melipat gandakannya. Kalau kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba yang senantiasa mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh hati senang gembira, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, kita menyambut Ramadan untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sebagaimana difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita supaya senantiasa berupaya menjaga keimanan setelah dilapangkan dalam diri kita. Sehingga apa? Kita supaya betul-betul bisa menjaga dan melaksanakan keimanan itu dalam diri kita, dengan kita tadi menjaga 4 tali keimanan. Pertama bersyukur, kedua mengagumkan, kedua mempersungguh, ketiga mengagumkan, dan keempat berdoa. Maka insya Allah ketika kita mampu melaksanakan 4 tali keimanan, keimanan dalam diri kita akan terjaga, terpelihara dengan baik. Demikian, apabila hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhiru qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakim, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya
قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله